Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu untuk Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok aja, baik abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya, selamat merayakan Hari Raya Imlek untuk teman-teman Gemini yang merayakan dimanapun kalian berada ya. Semoga diberkahi rezeki yang melimpah dan juga kebahagiaan kesehatan tentunya. Oke, Gemini. Asmara Gemini ada the Sun. Wow, Six of Pentacles, Eight of Swords, ada Two of Pentacles, Page of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Wands, dan juga the Star. Untuk debat tamu kamu ada Three of Cups. Oke, ada bantuan, membantu, dibantu, seperti donasi. Saya nggak ngerti kenapa bisa ada di sini sesuatu hal yang menggembirakan, menyenangkan, tapi tiba-tiba ada Eight of Swords dan juga Two of Pentacles. Saya seperti ada dua hati mungkin di sini ya, berdua hati, berdua pikiran, antara mau bantu atau enggak. Bisa jadi ini antara membuka hati apa enggak dengan seseorang yang baru, antara mau apa enggak memberikan hati terhadap seseorang. Saya ngelihat itu semacam ada keraguan untuk membantu, bisa jadi keraguan untuk mencintai lebih, memberikan perhatian lebih. Ya, ini bisa jadi kamu atau bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, pasangan kamu gitu ya. Karena di sini ada Page of Cups. Sebenarnya ini adalah hati. Berbicara tentang hati ini, ada love di sana ya kan. Ya, ada gambar apa nih? Gambar pig yang sedang terbang. Nah, kalau di dunia pertarotan malah pig itu sesuatu yang innocence, ya, yang cute sebenarnya. Suasana hati yang lagi berbunga-bunga, seneng-senengnya mulai tumbuh di sini. Cuma masih bimbang, dilema antara jalan buka lebar-lebar nih hatinya atau nggak dulu deh, segini dulu gitu. Tapi aku kayaknya nggak sanggup deh segini terus. Aku pengen buka lebar-lebar. Soalnya seneng nih gitu ya. Perasaanku aku seneng gitu. Nah, kalau hati kamu sudah menuntunmu untuk sesuatu yang lebar, kamu ingin membuka hati selebar-lebarnya, why not? Coba aja ya kan. Nanti di sana kamu akan melihat dengan jelas seberapa dalam perasaan itu. Perasaan kamu terhadap si dia atau si dia terhadap kamu. Ya, mungkin ini karena faktor kamu pernah disakiti, kamu nggak pengen terlalu banyak memberi hati, supaya nanti ketika aku disakiti, aku nggak terlalu sakit, mungkin gitu ya. Ada Four of Pentacles, ya ini menjadi simbol self-protection, kamu nge-protect hati kamu nih. Ketat-ketat, nggak boleh banyak-banyak gitu. Memberi perhatian juga seperti itu, jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, sekian persen aja gitu. Padahal sebenarnya dari dalam kamu pengen, aduh aku pengen ngeluapin semuanya gitu ya kan. Oke, ada Knight of Cups. Ya, ada lamaran, proposal, ada kunjungan, traveling. Seperti ada pertemuan yang ingin kamu lancarkan segera. Nah, ada cinta di sini. Aku ingin ketemu sama si dia nih, gitu ya. Atau mungkin kamu berharap, aduh kapan sih dia ya ngunjungin aku, dia nemuin aku berharap dia ngasih aku hadiah. Ini kan udah mau Valentine. Oke. Ace of Pentacles. Ya, ada pintu yang terbuka nih. Oke, untuk kamu yang mencari pasangan, kalaupun misalnya kamu nggak bisa cari nih untuk diri kamu sendiri, bakalan ada yang ngasih akses itu. Bakalan ada yang bukakan pintu, misalnya teman kamu kenalin kamu sama seseorang,
temennya gitu ya. Jadi kenalan nih sama seseorang yang baru. Tapi ada orang ketiga yang memperkenalkan, yang membukakan jalan. Oke, Seven of Wands. Untuk Seven of Wands ini, saya ngelihat seberapa besar pun tantangan kamu kenalan sama seorang baru ini, bertemu dengan orang baru ini, bakalan bisa. Mungkin di awal kamu agak sedikit ragu ya di sini. Aku bisa apa enggak ya? Bakal diterima apa enggak? Kamu mungkin ngelihat dari luar, aduh kayaknya ini tantangannya besar deh. Kayaknya bisa jadi dia nggak terima, atau mungkin aku ini bukan levelnya gitu ya, bukan tipenya dia gitu. Di sini kamu mungkin ragu, tapi Seven of Wands ini menunjukkan bahwa kamu bakalan, kalau jalan terus, kamu bakalan bisa menaklukkan hatinya. Oke, the Star. Doa kamu ini terpaut dengan tali dari tangan, ya, dari tangan kamu hingga ke Star. Jadi kalau kamu konsisten, kamu tulus meminta pada semesta untuk pasangan yang baik, kamu bakalan dapatkan. Untuk kamu yang jomblo ya. Dan untuk kamu yang udah berpasangan, mungkin doa atau harapan-harapan ini yang kamu harapkan adalah hubungan kamu itu semakin balance, semakin stabil. Karena di sini mungkin ada faktor finansial atau pekerjaan yang mempengaruhi ketidakseimbangan di dalam hubungan kamu dengan pasangan ya. Overall sebenarnya di dalam hubungan kamu dengan pasangan bagus nih saya lihat. Cuman ada semacam masalah kondisi ketidakstabilan sedikit. Mungkin karena kamu terlalu sibuk, pasangan terlalu sibuk dengan aktivitasnya, jadi kurang banyak perhatian. Tapi apa yang menjadi harapan kamu di sini bakalan kamu dapatkan. Wow, amazing. Bulan Februari ini bulan yang benar-benar kamu ingin menikmatinya gitu ya. Kamu pengen bulan, karena ini kan bulan yang spesial, bisa jadi gitu ya. Kenapa kata-kata itu muncul di pikiran saya? Ini kan bulan yang spesial. Aku pengen ini menjadi bulan yang membahagiakan buat aku, dan ya kita lihat dulu dasarnya ya, apakah memang benar-benar endingnya ini luar biasa apa enggak. Oke, untuk the sun dulu. Gemini, the sun. Oke, ada Three of Wands. Ya, the sun seperti reward, hadiah, bonus, bingkisan. Kamu menantikan ini. Bisa yang kamu nantikan ini dari pasangan kamu. Kamu menantikan kehadiran pasangan kamu. Ya, nggak sabaran lagi mungkin kali ya. Ada The Empress nih. Kudu harus sabar. Oh, di satu sisi kamu udah nggak sabar. Aduh, udah menghitung hari gitu ya. Tapi di sisi lain, oh enggak, aku harus sabar nih. Nggak bisa dipaksa ini gitu ya. Oke, untuk Eight of Swords ya. Eight of Swords, Gemini. Oke, ada Queen of Pentacles. Iya, ya tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat kamu seperti tertutup. Awalnya kamu tadi udah mungkin seneng banget gitu ya, menantikan hadiah, bonus, ini bakalan ada. Kamu yakin itu bakalan ada gitu. Tapi tiba-tiba seperti ada sesuatu hal yang menghentikan kamu akan harapan-harapan yang positif tadi, energi yang positif tadi, tuk gitu ya. Langsung, apakah iya? Apakah mungkin? Seperti ada energi eksternal yang mengganggu kamu, jadi seperti tiba-tiba tertutup mata dan pikiran, seolah-olah meragukan sesuatu yang bagus ini. Namun ada Queen of Pentacles nih, kalau kamu percaya, ya selalu aja ini ya, kalau jangan ya, kadang memang energi negatif, kadang ini sebagai insting manusia ya, wajar. Karena ada kekhawatiran, ketidaksanggupan nanti menghadapi ternyata realita nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi kadang-kala manusia itu instingnya itu mengarah ke sesuatu hal yang negatif. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mengantisipasi supaya aku nanti nggak terlalu sakit kalau memang nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya kan. Saya ngelihat ini kamu sosok yang cukup waspada, sadar akan sesuatu hal. Kalau misalnya sangat gembira, energinya ini udah excited banget misalnya, tapi di satu sisi kamu juga sadar bahwa nggak boleh terlalu
over nih, atau aku kudu harus antisipasi juga gimana kan kalau nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti yang tadi ya. Queen of Pentacles dia sanggup men-tackle itu. Dia bakalan bisa tetap balik lagi ke arah yang positif. Ya walau pertama kali di sini saya ngelihat kamu seperti ada hal-hal yang ilusi, ini ilusi ya, pikiran-pikiran negatif ini. Mikir-mikirin gimana kalau misalnya enggak, gimana kalau ternyata dia itu bohong, dia bilang dia mau datang ternyata nggak datang, dia bilang mau kasih aku hadiah ternyata enggak, gimana kalau enggak gitu. Ini wajar sih gitu selama dia nggak terlalu over. Oke, untuk Four of Pentacles-nya ada Page of Swords, Nine of Wands. Ya, bisa jadi karena ini ya, ada energi eksternal yang nanya kamu balik atau seperti mengirimkan pesan-pesan praduga. Bukan kamu yang berpikiran yang negatif, tapi orang-orang sekitar kamu mempertanyakan itu. Ya, gimana kalau misalnya dia itu benar-benar nggak datang? Dia nggak serius sama kamu, dia itu cuma ngomong doang gitu ya. Untuk Page of Swords-nya, Nine of Wands. Ada stalking, stalking, stalking. Dan ya itu tadi nih, kalau kamu ngerasa kamu senang, bahagia dengan satu sosok energi, eh, coba ditanyakan hati kamu, apakah memang benar-benar sesuatu yang baik ini bakalan terjadi dalam waktu dekat ini, atau bisa jadi ada kegagalan di sana, gitu ya. Karena saya ngelihat semacam ada energi eksternal nih, yang kamu absorb, dan lama-lama ini membuat kamu jadi negative thinking, membuat kamu jadi ragu, gak yakin. Kadang ini bisa faktor pertemanan ya, teman-teman ngomong macam apa gitu, yang terakhir jadi ikut membumbui pikiran negatif kita. Terakhir kita meragukan potensi kita atau meragukan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Oke, Two of Pentacles, mengkonsumsi sosial media juga kadang ini sangat-sangat berpengaruh ya. Makanya kalau kita nggak mau dibumbui energi-energi negatif itu selalu disarankan oleh ini ya, kata-kata yang bijaksana mengatakan ya kontrol sosial media kamu gitu, jangan semua dikonsumsi, konsumsilah konten-konten yang memotivasi atau mendidik atau memberi dampak energi-energi positif ya. Oke, Two of Pentacles-nya ada The Magician. Ada Magician. Ini energinya kamu nih. Magician. Ya, sebenarnya The Magician ini adalah sosok yang cerdik, smart. Dia bisa menarik perhatian orang, atau bisa jadi kamu yang lagi ngedekatin seseorang nih. Ya. Dia bisa memanfaatkan waktu, situasi, dan juga talent skill dia untuk menarik perhatian. Menarik perhatian orang yang dia suka tentunya ya, karena ini asmara. Cuman nggak tahu, tumbuh sendiri aja nih dari dalam hatimu keraguan atas kemampuanmu untuk mendapatkan seseorang mungkin. Mungkin karena kamu stalking-stalkingin sosial medianya, kamu lihat gaya hidupnya, atau mendengarkan omongan-omongan dari orang lain, jadi menimbulkan pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kamu yang membuat kamu ngerasa, aduh, kayaknya susah nih gitu ya kan. Jadi bimbang gitu, kamu meragukan dirimu untuk ngedekatin seseorang. Untuk Page of Cups-nya ada The Sun, Soulmate, Twin Flame. Kamu ngerasa bahwa si dia, nih orang baru yang kamu dekatin ini adalah soulmate-nya kamu. Kamu ngerasa cocok sama dia. Ya, ini orang baru. Kalau di sini saya ngeliat orang baru ya. Baru kenalan. Dan saya ngelihat ada juga beberapa di antara kamu yang bakalan menerima pesan teks, atau bisa jadi kamu kenalannya ini lewat sosial media. Awalnya komunikasian, teks-teksan, nanya-nanya seperti temen, tapi lama-lama ngerasa cocok. Oke, Ace of Cups. Untuk Nine of Cups-nya ada Ace of Cups ya. Ini juga bentuk cinta, suasana hati yang fresh, yang segar. Kalau kita memulai lembaran baru,
ya kita ada kenalan baru kan, ini energinya fresh ya, kayak berbunga-bunga, rasa penasaran di sana itu besar banget. Uh, Belum tahu gimana nanti kelanjutannya, tapi ini sepertinya membuat kamu excited, senang. Ada Ace of Pentacles untuk Ace of Pentacles-nya. Untuk Ace of Pentacles Gemini. Upsi. Ada Four of Cups. Kenapa kamu di sini kecewa? Bosan, nggak tertarik. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, nggak bersemangat. Nah, ini kalau saya ngelihat ini adalah bentuk dari akibat dari energi negatif ini ya, ilusi-ilusi pikiran-pikiran negatif ini. Makanya dikatakan manusia itu adalah apa yang dipikirkannya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif itu bisa terwujud nyata dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kebahagiaan ini ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa jenuh, bosan. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ya senang-senang aja ketemu dengan seseorang yang baru ya, tapi oke, fine, aku buka hati, senang gitu. Tapi di satu sisi seperti ada mager, malas gerak, malas bangkit. Kayak malas ini bangkit untuk sebagian dari kamu. Kayak nggak tertarik banget gitu sama menjalin hubungan. Senang-senang aja gitu. Cuman kamu lebih senang si dianya yang lebih aktif untuk meng-approach kamu mungkin ya. Dialah yang dekatin aku gitu. Dia yang datang, dia yang nunjungin aku. Oke, untuk Seven of Wands-nya. Seven of Wands ada Six of Swords. Bakalan ada perjalanan. Moving on. Ya, ini untuk beberapa di antara saya ngelihat ini bacaan ini untuk kamu yang udah sepertinya move on dari energi orang lama. Ya, tapi enggak terlalu di sini saya ngelihat excited gitu ya. Tapi dalam penantian ini muncul seperti bumbu-bumbu negatif keraguan pada diri sendiri atau pada seseorang yang dealing sama kamu. Kamu ngerasa bahwa ada kecocokan, ada seneng sih seneng, tapi di satu sisi ada yang membuat kamu ngerasa mager, malas gerak. Tapi nggak mau nggak mau nih sepertinya kamu bakalan moving on. Ada situasi nge-push kamu untuk move. Harus bangkit nih. Ya, jangan duduk-duduk aja terus gitu ya. Terakhir kamu bangkit juga ya kan. Yang tadinya diajakin mau jalan keluar hangout, kamu malas. Senang sih gitu. Aduh, tapi aku malas. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Aduh, aku malas. Pengen diangkat aja. Kalau bisa. Tapi ya si dianya udah datang di depan rumah misalnya. Mau nggak mau ya kamu nge-push ya. Terpush gitu ya untuk ya udah keluar hangout. Oke, untuk the star-nya. The star ada King of Cups. Ya, pada akhirnya kamu bakalan merasa nyaman kok dengan energi ini. Ya jalani aja dulu, move on ya. Untuk kamu yang siap membuka hati dengan seseorang yang baru, awalnya kamu ragu, tapi pada akhirnya kamu akan merasa nyaman. Oke, untuk the bottom of the deck-nya ada Strength dan juga Page of Cups. Well, Page of Cups, Knight of Cups, Ace of Cups. Ini dealing dengan masalah hati nih di bulan ini ya. Hati dan siap moving on. Bagus. Oke, spiritual guidance-nya untuk game ini. Saya buka spiritual guidance untuk kamu ya. Spiritual guidance game ini. Oops. Forgiveness. Okay. Trust. Forgiveness yang pertama saya baca. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste.
You create your reality but what you think, dream and imagine. Iya, saya ngelihat ini sebenarnya kondisi kamu, situasi kamu ini sudah mengarahkan kamu untuk moving on gitu ya. Tapi kamu pikiran kamu seperti kamu memaksa untuk balik ke belakang, memikirkan hal-hal yang udah terjadi yang nyakitin kamu gitu. Padahal situasi kamu di depan ini udah nge-push kamu untuk move on. Hey game ini kamu move on gitu ya. Nah, kamu ini adalah saatnya kamu untuk ngelepasin ini nih. Ya, lepaskan penutup mata. Lepaskan hal-hal yang pernah menyakiti hati kamu. Ya, ini saatnya kamu harus mengisi kehidupan kamu ke depan dengan hal-hal yang lebih berharga. Gunakan waktu kamu untuk memikirkan hal-hal yang positif, yang berharga, yang berpotensi baik, sehat, daripada memikirkan hal-hal yang dampaknya kurang baik ya, atau hal-hal yang kurang baik. Okay, playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Ya, tumbuhkan inner child-nya kamu di dalam sehari-hari kegiatan kamu. Misalnya kalau kamu lagi kerja, apa sih yang menumbuhkan inner child-nya kamu? Inner child itu adalah energi anak-anak. Dia tuh suka bermain, seperti bercanda, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hobi yang membangkitkan suasana hati dia. Ada gairah jadinya di sana. Semangat yang jalani hari-harinya. Jadi positif ya kan. Nah kalau saya sehari-hari saya suka apa ya, suka ngegambar-gambar, crafting-crafting, merajut. Nah, itu membuat saya semangat main gitar, main nyanyi-nyanyi. Nah, coba kamu gunakan hal-hal kegiatan-kegiatan seperti ini ketika kamu ngerasa bosan, ada sesuatu yang tiba-tiba mau masuk nih pikiran-pikiran negatif gitu kan. Langsung self awareness ya. Self awareness, ambil kegiatan lain yang positif. Ya, atau bercanda sama teman, nonton komedi-komedi. Ini yang akan membuat kamu semakin lebih vibes-nya lebih positif ya. Have some fun together and remember, ya ketika kamu bersama dengan keluarga, nikmati itu dengan lelucon, dengan bercanda. Ya jangan terlalu dianggap serius banget nih gitu ya. Jangan terlalu seriusan banget, nanti jadi kaku. Okay? Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ya, miliki keyakinan untuk hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kamu, maka akan ada transformasi. Dan itu bakalan terjadi dalam kehidupan kamu. Ketika kamu menerima, oke, aku mau hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupanku, dan aku mau menangkal setiap energi yang negatif mau muncul di hati dan pikiranku, aku harus self awareness dan cast it away, lalu kamu menggantinya dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang positif tadi ya, maka secara otomatis kamu udah mentransformasikan, seperti kamu berusaha ini menggebrak, membuka pintu yang baru, yang positif, yang bakalan kamu masuki di dalam kehidupan asmara kamu, baik asmara ataupun karir ya, bisa jadi. Karena saya nggak menutup kemungkinan juga bacaan ini bisa cocok untuk karir, jadi ada baiknya dicek untuk kedua versi bacaan saya ya. Oke, game ini semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi, dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya, tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.